Netlinkers, balik lagi sama saya Arvis. Akan menemani beberapa waktu ke depan bareng. Nah ini kita udah ketemu sebelumnya nih, Ko Marco Junarta. Halo Ko, boleh kenalin lagi sekali lagi Ko? Marco namanya siapa? Iya, nama saya Marco. Saya lagi PhD di Unimelt. Udah baru tahun pertama. Lagi PhD-nya topiknya itu lebih kayak mechanical engineering, tapi lebih ke arah scientific computing. Lebih tepatnya itu CFD, itu Computational Fluid Dynamics. Saya di Melbourne udah kurang lebih 6 tahun dari bachelor's sampai sekarang. Lama saya di Melbourne. Ya. Lebih betah mana? Udah, itu dulu. Lebih betah di mana? Lebih betah di mana? Di Melbourne sih. Karena bisa jalan, jalan kaki, ya kan, bisa jalan. Harga makanan sih enggak ya. Itu kenapa lebih mahal? Mahal banget. Ya kayak sekarang aku kalau lagi pulang Indo gitu ngeliat makanan, pesan makan di food court 50.000 gitu, kayak wow. Enggak. Justru noranya pas balik ke Indonesia. Iya, seneng banget, norak banget aku pas ke Indo. Oh, murah banget. Sibukannya apa sekarang kok? Sibukannya Kan lagi balik ke Indonesia nih. Nyicil sih, kerja dikit. So mostly my work itu we run like these ridiculously large simulations on like a supercomputer. Jadi kayak ada di Aussie itu ada komputer namanya Setonix. Itu kayak itu supercomputing facility-nya, salah satu supercomputing facility-nya Australia. Jadi kayak we run these really large calculations that take days. So I have to just, when I'm on vacation, like I also have to like monitor that these things will go on. Soalnya kan itu lumayan, it's like one simulation is quite costly. Berarti sekarang liburan tetap monitoring? Iya, cuman yang ngelihat sih lebih tepatnya meledak atau enggak gitu. Oke. Iya. Iya sih, benar. Iya, tapi ya liburan ya, it's like holidays are strictly holidays for the most part. Get back ke pertanyaan dasar. Kenapa Unimelt? Apa Unimelt? Sesimpel itu. Kenapa Unimelt? Like I had, like for my bachelor's, I had no like, aku nggak ada kayak preference gitu. Like I had no idea where I wanted to go originally. Tapi aku dulu high schoolnya itu kurikulumnya pakai HSC, jadi ATAR. Jadi kayak like, so I thought kalau Australian universities is quite easy. Kayak kita cuma kasih ATAR, terus nggak perlu ada application itu nggak perlu bagaimana gitu loh. Okay. Dulu aku sempet coba apply ke kayak universities in Singapore gitu. They ask for like, mereka tuh minta kayak portfolio gitu like. Tapi kita umur 16-17 tahun itu portfolio isinya apa gitu kan. Jadi nggak, I felt that it wasn't very realistic. Jadi one, Australia because it's for convenience, and then I also happen to have a lot of friends that are going to Australia at the time. So yeah, mostly itu. Gimana perasaannya pas udah masuk ke Unimelt? Nggak gimana ya, cuman ya pas keterima gitu. Iya, pas udah keterima. Nggak gimana ya, soalnya itu juga dulu kan kayak kita apply uni banyak gitu ya. Pas diterima kayak oh ya udah, kalau yang ini gimana ya, yang ini dapat nggak ya gitu. Jadi kayak it was an option at the time, but like I didn't. Jadi aku dulu nggak paksa arahin ke Melbourne gitu, nggak. Oke. Kalau misal balik lagi ke bachelornya ke Marco ambil apa? Sorry. Bachelornya itu, I think we've discussed it before, but it's like kita Melbourne itu Bachelor of Science plus masternya itu baru pilih ada jurusan. Dan masternya aku dulu Bachelor of Science, masternya Master of Mechanical Engineering. Kenapa ngambil jurusan itu? Nggak tahu ya, aku dulu lumayan demen like dari like when I was a bit younger, I really liked, I think, tinkering. Jadi aku demen banget kayak praktek gitu ya, ngutak-ngatik gitu. Ya, jadi sama, it just felt natural. Like aku nggak sempet mikir kayak dulu kan mungkin itu it's quite broad. Like you could do like mechanical engineering, you can do mechatronics atau apa gitu. But dulu nggak sempet mikir yang sampai sekarang topikku pun itu aku nggak pernah kebayang sampai kayak beberapa tahun lalu gitu baru kayak oh mungkin ini bisa ya aku kerjain gitu loh. Tapi dulu tuh nggak sempet kepikiran pengen pas gimana tuh nggak. Jadi there's like kayak kita dulu kan pas zaman SMA gitu ditanya mau jadi apa gitu, oh hobinya apa gitu kan. Cuman I think it's a general, kayak misalkan kalau ada jalannya itu lebih kayak it's like kayak kita luas gitu lah. Jadi tapi arahnya ya like in a general direction, I guess. Iya, tapi itu sih. Oke. Kalau misalnya udah keterima di Unimelt, ada dengan jurusan kayak gitu sesuai dengan harapan Ko Marco? Sesuai hobinya, cita-citanya mungkin? Pas tahun pertama keduanya aku lumayan agak
disappointed karena memang kan I think to be an engineer like you need like a pretty good foundation. Jadi first year second year itu it's a lot of maths kan, a lot of physics, so it's a lot of theory. Tapi eventually pas kayak once you get your masters itu, pas udah mulai master gitu baru berasa lah ini kayak kayak like it's more like the profession. Oke. Tapi pas awal-awal gitu kayak iya kan, kayak misalkan kita baru datang gitu belajar kalkulus lagi, ini kan apa bedanya sama SMA gitu kan. Cuman lama-lama kayak oh ya oke lah gitu, kayak you kind of have to be patient I guess. Oke. Itu kalau misalnya bachelor, master, pas PhD-nya gimana? Gimana ya maksudnya? Kayak suasananya atau? Suasananya, prosesnya. It's mostly like work, so like I meet with my supervisors once a week gitu, tapi mostly gitu kita ada kayak arahan minggu ini mau coba lihat apa, mau coba praktekin apa gitu. Tapi itu kayak ngantor, jadi aku setiap hari it's like a 9 to 5, I go into the office at 9, I go home at 5, I do my work, I go home. Terus setiap minggu aku laporin aja, oh nih saya coba minggu ini coba ini. Terus kalau gagal ya menurutnya ini coba apa lagi gitu. Iya sih. It's mostly that. Jadi beda lah, nggak gitu kayak tadi. Kalau master kan beneran, master sama bachelor itu beneran kayak kelasnya datang, lecture pulang, ada tugas gitu. Kalau ini kan nggak, lebih kayak orang kerja lah istilahnya. Kalau bachelor berarti project itu nggak banyak kok ya? Kalau sepengalamannya Komarko untuk di jurusannya Komarko. Baru yang labnya baru menurut aku exciting itu baru pas master ya, kayak baru lebih berasa kayak beneran profesinya gitu loh. Jadi kayak labnya pun lebih relevan gitu. Kalau yang bachelor gitu kebanyakan masih lebih kayak kelas, lebih kayak sekolah gitu. Eksperimennya kayak kelas fisik gitu ya, kayak fisika di SMA lah. Oke. For the most part I think. Kalau di masternya sama kok? Di masternya lebih beda, lebih Start. baru bener ada coba kayak like doing something gitu kan, kayak lab, contoh kayak pelajaranku yang tahun lalu itu kelas bilangnya apa ya bahasa Indonesia, kayak fluid dynamics itu apa, fluida. Tapi like labnya itu kayak kalau kita suka demen F1 nggak? Demen mobil. Ya kalau misalkan suka lihat ada testing kayak wind tunnel testing itu di Unima ada wind tunnel gede gitu. Jadi eksperimen itu beneran bisa kesana nyobain gitu. Wow. Ngambil measurement gitu. Itu kan itu lebih kayak profesinya gitu loh. Jadi maksud aku gitu. Wow. Kalau yang di zaman bachelor sih lebih kayak fisik sih begitu. Kayak kalau kelas kimia ya kayak kelas kimia gitu. Terus laporannya masih kayak worksheet gitu. Kalau ini kan lebih beneran harus nulis. Jadi beneran kayak kerja sih, pas kayak project itu lebih relevan buat kerja pas masternya lebih tepatnya. Iya. Bayang kok. Kadang di pengalaman selama di kelas tuh gitu suasananya anak-anaknya kayak misalnya kan tadi Komarko beberapa kali mention kalau misalnya ya udah kalau misalnya fisik ya fisik, belajar fisik, terus misalnya kemis belajar kemis gitu. Tapi kalau misalnya anak-anaknya selama belajar di serius itu kah kok untuk bareng-bareng sama student internasional atau? I think the classes are very respectful, like it's very respectful, like you know, like people don't kayak kalau kita kan di sini sekolah kayak berisik gitu enggak, kayak di sana tuh enggak. Jadi cuman when people are talking we're listening gitu, tapi enggak kaku gitu. Bisa mau nanya gitu, kayak enggak gitu, beda sih. And I think that's quite good. Kalau dari Komarko sendiri untuk adaptasi nggak sesusah itu ya? Dari Indo terus juga ke Aussie karena banyak juga orang-orang Indonya, terus juga ya dari si dosennya juga open minded. Terus kalau misalnya Komarko untuk anak-anak yang mungkin kaku sama lingkungannya, ada tips and tricks gitu. Maksudnya kalau dari Komarko ya seharusnya kalau misalnya untuk student internasional ketika dia sebagai membawa nama Indonesia. Not really, I wouldn't, like aku nggak, I don't think I don't have not anything I can think of. Tapi kayak kalau if you feel like you know it's hard to make friends or whatever, like there's lots of Indonesian communities I think. Kayak Unimap itu I've never joined, tapi kayak ada kayak PPIA gitu, like you can, itu boleh lah gitu kalau memang pengen punya teman orang Indo atau susah bikin teman sama like people there. Tapi ya pasti ada lah Indonesian community itu di university banyak kok. Tapi emang juga nggak sesusah itu mungkin kok ya. Maksudnya kan kalau dibayangkan orang-orang, banyak orang yang takut kuliah di luar negeri ya akan jauh berbeda sama Indonesia, yang istilahnya kalau Indonesia orang-orangnya yang ramah, tamah dan segala macam. Cuman kalau misalnya untuk adaptasi juga banyak orang yang takut untuk adaptasi ketika dia kuliah di luar negeri, spesifiknya mungkin di Australia gitu. Apakah ketakutan orang-orang Indonesia itu
Komarko rasakan selama Komarko? Mungkin maybe nggak salah like socially gitu, mungkin nggak ya, tapi lebih ke kayak kan aku dulu kemarin sempet bilang gitu kayak kita sama dosen gitu lebih bisa sharing lah gitu, lebih bisa kayak kalau saya ngomong ini nggak setuju ya nggak setuju gitu. Temanku kan ada yang baru mulai ke Melbourne tahun lalu gitu, dia sama jadi kita satu bos gitu, satu supervisor, tapi ke dia kalau disuruh ngapain itu dia lebih timid, lebih kayak oh ya itu mungkin karena kebawa dari Indonesia gitu. Kalau dia nggak setuju disuruh ngapain pun dia masih kayak oh iya saya coba gitu, tapi saya coba bilang ini nggak bisa gitu. Kalau aku kan lebih kayak aku lihat ini nggak, ini bilang ini kayaknya nggak deh, we should try something else like mungkin itu ya, but like you know you can say no gitu. I think it's not that rigid like when you email your supervisors or you email these professors, you call them by their first name anyways, like it's quite casual. I think itu nggak segitu rigid lah. I think it's mostly I think that's a better thing to comment on. I think ya tapi itu sih mostly. Kita ngebahas tips and tricks kok. Start dari Komarko lulus dari ICS, masuk Unimap susah atau enggak? Dulu aku karena pakai di sini sih, karena pakai Erling saya aku ngomong gitu, aku pilihan uninya mau ini gitu. Terus jadi kalau ada apa-apa juga aku nggak gitu worry gitu loh kayak soal application-nya atau gimana. Kan kalian udah pengalaman gitu kan, mesti mau kirim dokumen perlu apa, application-nya kurang apa, kurang lebih yang mereka expect di application tuh kayak apa. Jadi kayak gitu-gitu nggak gitu like aku lebih bisa kayak fokus belajar aja sih, kan nilai juga penting ya kan, mereka mau nilainya berapa. Jadi I can actually think about my grades instead of the application. Berarti challenge buat Komarko masuk Unimap? Dulu itu ada minimum ATAR sih, cuman tapi I think it's mostly that like I said like karena aku dulu kurikulumnya Australia jadi nggak segitu susah ya. Jadi kayak mereka nggak minta written letter atau gitu, nggak ada, cuman ya cukup nilainya aja sama gitu aja sih. Jadi mungkin kalau I think other universities are more difficult, especially ones where you have to like assemble a portfolio, make a video, like that's dan I think itu susah gitu loh. Soalnya kita misalkan kalau ada yang mau ke NTU gitu di Singapura gitu, mereka kadang suka minta portfolio untuk kamu punya pernah ngerjain project apa, tapi kan anak 16 kan aku bilang lagi tuh anak 16 tahun 17 tahun bisa ngerjain apa kan gitu loh. Jadi kita dulu SMA jadi ketua kelas kan nggak mungkin ya gitu loh. Jadi like, ekspektasi itu apa gitu kan ya, apakah gitu. Ini kayak dia nganggepnya kayak nggak tahu ya, aku pas ngebaca itu kebayang kayak mereka nyari kayak child prodigy gimana gitu. Jadi ya nggak, I don't think that's realistic gitu. Jadi Unimap it's very easy in that sense, like they don't ask you for these like obscure things. Oke, bayang. Terus kalau Komarko, berarti endingnya tuh setelah udah ngebandingin Singaporean University sama Unimap, akhirnya Komarko apply ke Unimap aja? Atau dulu aku sempat apply ke SUTD, cuman I think like I didn't get it because I think it was mostly ya itu sih kayak aku nggak punya apa like a well documented portfolio gitu loh. So like and then but I'm not saying that like if you're going through high school you should have a well documented portfolio on like all these weird projects that you've done, but mungkin aku nggak kebayang gitu kayak misalkan SMA di Indonesia bisa itu portfolio itu mau diisi dengan apa gitu loh. Jadi nggak iya itu sih. Oke. Mungkin itu aja kok. Aku mau minta Komarko dari Bachelor, Master sama PhD. Satu kata untuk Bachelor di Unimap, satu kata untuk Master di Unimap, sama satu kata untuk PhD di Unimap. Yeah, the Bachelor is quite boring, right? So it's very like, ya kan namanya juga, masih kayak SMA sih lebih tepatnya. For the Master it's very busy, like it's very very busy. Soalnya satu you have to think about like maintaining your grades and I think aku memang dulu sempat pas akhir-akhir master sempat pikir pengen PhD dan mereka butuh kayak nilai kamu bagus gitu kan. Jadi aku dulu sempat mikirin it's quite busy like to maintain a good grade is quite difficult. The PhD it's quite flexible, which is really nice. Like I get to because it's research, right? So you get to decide what you want to do. I think so. If you think a thing you're working on is uninteresting, like you pivot to something else, and nobody would like. Nggak ada yang, it's not that rigid, which is really nice. So, I think that's it mostly. Okay. Thank you so much,
Ko Marco Junarta. Heeh. Buat teman-teman, kalau misalnya mau cari info selanjutnya untuk Study Overseas, teman-teman bisa langsung kepoin Instagram @linkconnexbonjeruk atau Instagram @linkconnex. Mungkin sekian dari kita. Bye bye, Ngetling. Dadah.